Ketemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya ingin sharing hasil polling tentang tema atau serial grafologi yang teman-teman pilih kemarin ya. Ini seru-seru, bahkan ada juga tambahan dari teman-teman ya. Nanti akan saya bacakan seperti apa. Nah, video-video ini nanti yang akan dibikin ini ya, yang tema grafologi ini akan ada banyak ya, apalagi pilihan yang itu lagi ya gitu. Itu banyak banget ya, sehingga siap-siap saja Anda tonton ya materi-materi grafologinya. Spesial untuk Anda semua ya. Oke, jadi latar belakang dari polling ini adalah seperti ini. Beberapa waktu yang lalu itu banyak baik siswa-siswa ya, kemudian ada juga subscribers yang lain ya, teman-teman itu yang PM saya gitu. Kang Afif, kapan nih bikin kelas online lagi? Kang Afif, kapan bikin webinar lagi? Kang Afif, kapan nih bikin materi grafologi lagi gitu. Nah, ditambah lagi ya, materi grafologi itu ada banyak banget selain kursus ya gitu. Itu saya punya banyak banget bejibun materi-materi grafologi. Jadi ya sudah ya gitu. Oke, kalau kayak gitu saya akan sharing nih ya, dan melihat dari hasil kemarin yang tentang serial grafologi psikopat dan sosiopat itu, ternyata animonya, antusiasnya itu banyak banget gitu, sehingga akhirnya materi grafologi berikutnya tidak akan lagi dibikin lepas-lepas, melainkan akan dibikin dalam bentuk serial. Mungkin nanti ada ya gitu yang lepas satu tema-tema tertentu, tapi untuk yang saat ini itu saya ingin memfokuskan serial. Nah, kemudian saya tanyalah akhirnya di grup ya, baik di grup Facebook maupun di polling pakai Google Forms ya. Nah, itu saya bertanya seperti ini. Jadi berhubung materi serial itu ada banyak banget yang bisa saya sharing ya. Cuman di sini saya mau memfilter dulu ke dalam dua materi utama. Nanti teman-teman milih ya. Materi pertama itu adalah serial abjad. Jadi saya akan menyusun ya gitu. Tema misalnya hari ini membahas tentang A, apa itu arti dari huruf A ya, kalau A-nya seperti ini bagaimana, seperti itu bagaimana, kemudian copybook huruf A itu seperti apa dan sebagainya ya. Kemudian nanti udah gitu B, huruf B, nanti video berikutnya tentang C dan sebagainya ya gitu. Plus huruf ya, bonus huruf, jadi angka 1 ya, angka 2, angka 3 dan sebagainya. Kemudian pilihan kedua ya, pilihan B itu adalah berdasarkan kemiripan tema kelompok grafologi ya. Contoh tema kelompok tuh seperti ini. Jadi ketika membahas tentang baseline ya, baseline tuh ternyata ada banyak banget. Ada yang naik ke atas ya, ada yang lurus, ada yang step up ya, kayak contohnya ini ya gitu. Ini beda nih maknanya ya. Ada yang naiknya itu cuma di ujung, ada yang naik turun ya, mix campuran, ada yang menurun, step down, ada yang misalnya lurus atau naik ujungnya yang menurun ya. Ada huruf yang jatuh ke baseline di kertas bergaris, ada yang bergelombang, ada yang cekung, cembung ya, ada cembung per kata. Nah, inilah contoh-contoh tema ini dibahas. Nah, contoh lain adalah tentang directional pressures ya, dari tekanan dari sudut tertentu. Ada yang directional pressures, tekanan dari atas sehingga huruf itu terbentuk cekung. Ada yang dari bawah, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri gitu. Ya, ada yang dari dua-duanya gitu. Kemudian contoh lagi misalnya tema sudut. Sudut dalam tulisan pun ada banyak ya, ada sudut di middle zone ya, ada yang namanya supported angles ya gitu, ada yang sudut di zona atas apex harusnya melengkung dia sudut, ada yang di bawah, ada yang di bawah huruf oval ya, ada yang di T-bars, ada yang wah macam-macam ini sudut gitu. Tapi kalau kita ngelihat di sini, ini satu tema kelompok sudut-sudut ya. Nanti ketika titik ya, titik ya, bahas titik, mau titik huruf I, mau huruf J ya gitu. Ketika membahas tentang apalagi misalnya kemiringan, semua kemiringan, nah itu tema kelompok gitu. Nah, kemarin polling ini saya tampilkan di dua media, yaitu adalah di Telegram ya, ini Telegram kelas grafologi ya, dan ini terbuka untuk umum. Itu isinya partisipannya udah 1.700 orang lebih ya. Jadi Anda kalau belum join bisa join di situ ya. Kemudian yang kedua adalah via Google Forms. Ini saya kirim melalui email yang sudah subscribe di e-course gratis ya, di artikel grafologi dan lainnya itu saya kirim. Bagaimana hasilnya? Nah, ini dia hasilnya. Materi manakah yang berikutnya akan saya sharing pada teman-teman semua ya. Kita lihat dari hasil dari Telegram dulu ya. Dari Telegram, nah ini ya, ini kalau Anda mau join itu namanya kelas grafologi. Anda silahkan join aja, itu free ya. Ini yang partisipan ini 48 orang ya, 48 orang. Dan kalau kita ngelihat di sini, ini paling banyak adalah serial abjad ya. Jadi yang A itu apa, B itu apa dan sebagainya ya. Termasuk A yang baik seperti apa ya gitu, huruf-huruf baik itu seperti apa.
Nah, ya, ini dari 48, 31 atau 65%-nya memilih A, 15 orang atau 31%-nya memilih B, ya. Dan ada yang tidak mau dua-duanya, ini ada 2 orang, ya, atau 4%. Ini tidak mau dua-duanya nih bisa jadi memang tidak terlalu suka dengan 2 materi ini, tapi ingin yang lain, ya gitu. Jadi ada tema-tema lain yang mereka inginin gitu, ya. Atau kalau enggak memang tidak terlalu tertarik dengan materi grafologi, ya. Oke, tapi ini sedikit banget ya. Nah, kalau kita ngeliat di sini dari Telegram yang menang adalah tema A. Tapi apakah ini akan saya sampaikan? Kita lihat dulu dari hasil polling berikutnya. Nih, dari Google Forms ternyata ini jauh lebih banyak yang participants ya. Jumlahnya ada 308 yang mengisi polling ya gitu. Dan ini kemarin juga masih ada ya yang ternyata nambah lagi. Cuman karena saya batasin sampai tanggal 10, jadi 308 yang menjawab. Dan ini sebenarnya cukup imbang ya. Aduh, saya sampai gregetan nih, rasanya pengen di-sharing aja dua-duanya ya gitu. Cuman karena harus menentukan prioritas, maka kita ambil yang paling banyak dulu. Yang merah nih, 161 orang atau 52,3%-nya ini menjawab B, ya gitu. B itu berarti yang tema grafologi ya, berdasarkan temanya. Yang A ini ada 145 orang. Ini sebenarnya tipis banget ya, tipis banget. Kemudian yang tidak tertarik ada 2 orang ya, sama seperti yang dari Telegram, hanya 2 orang aja ya. Nah, sehingga melihat dari sini, maka tema, insya Allah tema yang akan saya sharing pada teman-teman semua itu adalah tema yang B terlebih dahulu. Yang serial insya Allah berikutnya. Ya, kapan? Ya, setelah nanti ini selesai. Berapa banyak? Nah, kita lihat ya. Kalau untuk yang abjad, ini kita bisa relatif dengan mudah kita membayangkan. Huruf abjad ada 26. Kalau misalnya satu abjad 1 minggu, ya gitu. Itu berarti 26 minggu, setengah tahun ya. Sementara yang serial tema grafologi ini kita lihat ya. Nah, saya buka nih. Oke ya, nih saya lihat database saya ini ada 140 judul. Tuh, jadi kalau misalnya seminggu satu bisa-bisa 2 tahun ini ya gitu, 2 tahun membahas tentang ini aja. Nah, setahun itu berapa minggu sih? 52 ya? 52 tuh. Berarti kalau 150 aja berarti kurang lebih 3 tahun. Nah, tapi saya akan mencoba untuk meringkasnya ya gitu. Jadi kalau bisa ada yang satu kelompok, saya satu kelompokan lagi sehingga bisa banyak sehingga bisa efektif ya, lebih cepat dan kita masuk ke materi lainnya. Nah, yang pasti adalah agar Anda tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sharing ini ya. Ada 2 nih tugasnya. Satu adalah Anda coba kumpulkan tulisan sebanyak mungkin ya. Tulisan Anda sendiri juga Anda kumpulkan untuk masing-masing ya, sehingga nanti untuk bekal Anda dalam belajar ya gitu. Oh, ini artinya ini, oh ini artinya ini. Dan yang kedua, tugas Anda berikutnya adalah supaya Anda tidak ketinggalan materi-materinya ketika ada ya gitu. Langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa Anda yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya dan pencet loncengnya ya. Boleh juga ini di-sharing ke yang lain. Jadi saya ini selain grafologi ya, juga suka men-sharing tentang materi-materi psikologi, pengembangan diri, motivasi diri. Itu mah penting ya untuk hidup kita sehari-hari ya gitu. Nah, Kang Afif, apakah ini aja nih materi grafologi yang akan di-sharing? Tidak. Karena apa? Kemarin ternyata banyak masukan-masukan dari 300 orang itu, ya gitu. Banyak yang memberi masukan-masukan tambahan, ya gitu. Materi tambahan ya saya tunjukkan hasilnya seperti apa, ya. Ini bagus-bagus banget ya, seperti misalnya materi parenting, psikologi, ya, analisa tulisan anak ABK ya berkebutuhan khusus gitu. Kemudian bisnis dan sudut pandang psikologi remaja ya sebagai salah satu tools, kemudian tentang IQ ya, hubungan grafologi dengan bahasa tubuh. Ini sebenarnya ada ya, dan kita ada course-nya juga ya, itu bersama dengan Bu Okto ya, Bu Oktorina, Dokter Okto gitu. Jadi grafologinya seperti apa ya gitu. Misal orang ekstrovert ya gitu, tulisannya tuh akan seperti apa, misalnya ukurannya besar, marginnya kanan ya gitu, lebih mengalir. Kemudian dalam bahasa tubuhnya pun seperti apa, dari ekspresinya itu dikombinasikan. Kemudian analisa mengenai tulisan anak yang baru mengenal huruf. Nah, ini nanti saya tunjukkan ya seperti apa nih. Forensik, ya forensik juga ada ya kursusnya, tapi nanti mungkin saya bisa sharing sedikit-sedikit di YouTube ini. Kemudian huruf original seperti apa, aplikasi grafologi kaitannya dengan interogasi pelaku kriminal. Ini masuk yang di forensik ya. Itu ada tuh. Kemudian kejujuran dan tulisan tangan, mental health. Mental health biasanya diajarkan di master, tapi mungkin beberapa nanti bisa saya sharing di sini.
Hubungan grafologi dan psikologi, kesehatan mental, udah ya tadi. Psikologi tentang ada nggak hubungan emosi dengan tulisan? Atau bagaimana membedakan kefasihan tulisan dalam grafologi? Ada hubungan emotion dan tulisan tuh ada banget. Bahkan salah satu yang medical grafologi, ya gitu, grafologi medis, salah satu penyebabnya itu adalah dari emotion. Nanti saya tunjukkan ya seperti apa. Stay tune terus. Kemudian psikologi pendidikan. Nah, ini juga udah ada materinya, malah udah ada ya. Grafologi deteksi kebohongan, ya ini ya, grafologi untuk usia dini. Lihat ya, jadi gini, saya tuh ada materi ini sebenarnya masih konfidensial, masih belum dipublikasikan ya. Jadi dalam waktu dekat itu akan ada satu program yang namanya suplemen. Udah pernah dengar belum? Sebenarnya ini tahun lalu udah mulai diworo-woro, tapi belum dipublikasikan ya gitu. Masih tertutup lah, masih mungkin beberapa orang aja yang tahu ya di antara Anda ini. Nah, apa itu suplemen? Suplemen itu jadi pelengkap Anda ataupun siapapun ya gitu yang tertarik sama grafologi, dan itu sudah saya siapkan cukup lengkap ya. Kita lihat ya nih suplemen seperti apa nih ya. Dan ini ada spesialnya ya gitu. Ini sebenarnya mau untuk flash sale nantinya, cuman yang apa-apa saya tunjukkan. Nah ini ya, grafologiindonesia.com/suplemen. Nanti diarahkan ke website yang tadi ya. Ini satu-satunya suplemen grafologi terlengkap di Indonesia. Saya yakin Anda tidak akan menemukan seperti ini di tempat lain. Kita coba lihat apa saja ya gitu. Nih, jadi di sini itu ya udah ada warning-warningnya nih ya, diskon super spesialnya sampai 87%. Tapi cuma berlaku 1 hari, pas nanti launchingnya aja ya. Soft launchingnya 10 hari, cuman yang spesial bangetnya ini cuma 1 hari. Nah, kita lihat di sini itu landasan umum grafologi, 3 metode grafologi, analisa tanda tangan, suplemen grafologi untuk anak kecil, perkembangan anak, untuk sekolah, pendidikan, doodle ada 2, ada doodle yang gambaran coretan-coretan ya. Oh, ini gambar rumah, gambar apa ya, warnanya seperti apa. Kemudian ada juga doodle test yang untuk tes. Ini biasanya suka disertai psikotes bersamaan dengan grafologi ya. Ini yang membikin ini itu dari Andre McNichol, beliau grafolog, dan ini beda sama tes psikologi yang namanya Warteg WZT, itu berbeda ya. Makanya ini menurut Andre McNichol ini memang perlu dipelajari oleh yang mendalami grafologi. Kemudian suplemen grafologi medis. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada bonus juga digital marketing ya. Nih. Jadi di sini ya, untuk yang belajar grafologi itu perlu mengetahui sejarahnya ya, kemudian metodenya, pentingnya lembar riwayat hidup. Jadi ini saya akan sharing di sini rahasia-rahasia pentingnya kita. Jadi sebelum kita menganalisa tulisan tangan itu tuh apa aja sih yang dibutuhkan ya gitu. Dari lembar riwayat hidup aja tuh kita udah bisa mengetahui dia ini kurang lebih seperti apa, urutan kelahirannya seperti apa, bagaimana dia di kampusnya atau di dunia kerja dan sebagainya. Nah, itu ada di sini. Kemudian perbedaan grafologi dan grafonomi. Nah, ini yang sering ditanyakan, validitas dan reliabilitas grafologi seperti apa? Nih, udah saya siapkan ya. Ini dari berbagai penelitiannya. Kemudian, udah gitu belajar grafologinya. Di sini saya nggak nanggung-nanggung ya. Selain metode Karos, ada juga metode lain yang bisa kita pakai dalam menganalisa. Di sini saya sharing langsung, bukan 1, bukan 2, tapi 3 metode yang bisa Anda pakai dalam menganalisa. Yang pertama adalah metode paling gampang, yaitu metode Gestalt atau basic. Ini yang paling sering kita temukan di toko buku, di mana-mana itu biasanya di sini ya. Kemudian, nah ini biasanya saya jualnya itu 2.750.000 kalau dibikin kelasnya. Kemudian ada metode indikator protokol ya. Ada cuplikannya di channel saya ini ya gitu. Tapi di sini saya men-sharingnya jauh lebih lengkap, cara pengukuran dan sebagainya. Ini biasanya rada mahal, ini sampai 3.350.000. Nah, ada lagi yang namanya psikogram grafologi. Ini luar biasa banget. Kalau Anda itu mempelajari grafologi ya gitu, Anda pasti kenal yang namanya Clara Roman ya. Kalau tidak kenal berarti masih harus membaca-baca lagi tentang sejarah grafologi. Clara Roman ini beliau salah satu ahli grafologi internasional, dan beliau bersama muridnya ya Stamfli itu mencoba menyusun ya karakteristik kepribadian dan dikaitkan dengan grafologi. Dikumpulkanlah dan akhirnya dibikinlah namanya psikogram grafologi ini ya. Jadi ada 40 aspek. Nah, ini itu luar biasa bagus banget ya gitu. Dan
karena saya mempelajarinya sudah lama banget ya gitu, maka dalam video ini saya akan men-sharing ini pada Anda dengan berbagai tambahan-tambahan dari saya sehingga mudah difahami. Karena kalau Anda belajar sendiri, Anda cari dimanapun ini susahnya setengah mati. Ada beberapa buku yang bahas, seperti misalnya dari Mark Schaeffer ini, ya gitu. Tapi itu sangat minim sekali, ya sangat sedikit sekali, gitu. Itu selain itu udah susah Anda mendapatkan, yang ini susah banget. Nah di sini saya sudah siapkan, bahkan saya sudah menyiapkan juga tools dari Excel-nya supaya membantu nanti membuat psikogramnya seperti ini, ya gitu. Tabel grafiknya seperti ini. Kemudian selain itu, selain 3 metode menganalisa, jadi Anda bisa menggunakan analisa yang satu, yang kedua, yang ketiga, juga di sini saya menyiapkan tentang analisa tanda tangan senilai 1.275.000. Kalau tadi ini mahal banget ya, saya biasanya menjualnya itu sampai 4.750.000. Memang kompleks banget ya, untuk mempelajarinya luar biasa. Nah di sini analisa tanda tangan ya, ini ada yang perbandingan tulisan dan tanda tangan ya, ada posisi dan sebagainya. Kemudian ada tentang fokus di tanda tangannya itu sendiri ya, ini dibagi ke dalam 10 tanda yang akan kita analisa ya. Kemudian ada juga tambahan ya gitu, ini seperti misalnya garis bawah ya, ornamen-ornamen itu. Kemudian juga ada tanda tangan luar negeri. Maksudnya di sini adalah biasanya di luar negeri sana itu nama suami suka nempel di nama istri ya gitu, atau nama keluarga itu nempel. Nah itu dibahas tambahan di sini ya. Kemudian grafologi pada anak dan sekolah, ini yang tadi ditanyakan ya gitu, dan ini banyak banget. Jadi untuk materi ini saya sudah siapkan untuk Anda tentang pertama kita harus tahu dulu nih, kalau untuk membahas tentang anak, grafologi anak itu kita harus tahu tahapan psikologi perkembangan anak itu sendiri ya, baik secara fisik, kognitif, dan psikososial ya gitu. Jadi kayak misalnya nih umur 1 tahun tuh apa sih ya gitu, mereka bisanya apa, secara emotion apa yang dibutuhkan, secara kognitif itu seperti apa, secara sosial itu apa ya. 2 tahun sampai 7 tahun ya, kemudian terus sampai periode remaja, sampai usia dia dewasa awal atau remaja akhir atau dewasa awal. Kemudian ada tambahan ini perkembangan psikoseksual dan psikososial ya. Ini sebenarnya cuplikannya pernah dibahas juga di video saya waktu itu. Nah ini ada versi barunya ya. Ini dari teorinya Sigmund Freud, dari teorinya Erikson ya, psikososial, kemudian grafologinya ngambil dari Boris Karkaros, dan saya di sini sebagai peramunya ya, dan penyajinya. Kemudian di sini ada perkembangan kemampuan menulis pada anak hingga remaja. Ini yang selalu ditanyakan oleh teman-teman yang berkecimpung di dunia yang berhubungan sama anak-anak ya. Kang Afif kalau umur 8 tahun gimana? Kang Afif kalau untuk SD bagaimana? Ya gitu. Ini sudah saya siapkan semuanya. Dari kecil, dari bayi, dari dia belum bisa nulis, baru bisa nge-grasp ya gitu. Kemudian nih ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, pola-polanya. Kemudian wanti-wantinya, wah kalau di sini belum bisa berarti hati-hati ya gitu, latih di sini. Kapan dia itu menggunakan tangan kanan, tangan kiri ya gitu. Itu dibahas di sini. Kemudian pentingnya menulis sambung ya, ini dari penelitian-penelitian terutama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok grafolog internasional ya, yang dikompilasi oleh AHAF ya di Amerika. Kemudian berikutnya ada primary and support hand ya, jadi ini untuk mengetahui tangan mana yang lebih dominan. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya grafologi medis. Nah, ini tidak mudah Anda dapatkan dimanapun ya. Ini saya menyusunnya, ini benar-benar dari puluhan buku grafologi, bahkan salah satunya adalah dari perawat yang mempelajari grafologi dan bekerja sama dengan Bu Erika Karos. Jadi lihat nih ya, ini tandanya apa, dia sakitnya apa, karena dia nurse ya gitu, dia bisa membaca rekam mediknya, kemudian dia minta izin kepada pasiennya, boleh nggak saya minta tulisan tangannya ya untuk dijadikan penelitian ya gitu. Dan ini akhirnya dijadikan sampel-sampel pada buku Boris Karkaros dan Genet tersebut ya gitu. Ini menarik banget. Selain itu juga saya mengkompilasinya dari berbagai buku lain ya, terkaitannya tulisan dengan otak, juga grafologi dan kanker. Ini penelitiannya menarik ya, jadi real case ya gitu. Di Jepang ya gitu. Kemudian ada juga di Australia ya, kemudian ada di beberapa tempat. Nah ini saya nanti akan sharing pada Anda salah satu hasil penelitian mereka ya, berkaitan grafologi dan medis. Ini penelitiannya di kanker. Jadi ternyata untuk stadium-stadium awal itu tuh udah mulai kelihatan tanda-tandanya dalam tulisan tangan. Ya ini saya sharing. Nah kemudian disleksia dan contoh grafoterapinya. Ya disleksia ini kesulitan membaca pada anak-anak ya gitu. Kemudian teknik analisa indikasi kesehatan, gangguan kesehatan dari tulisan tangan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini itu kompleks banget dan materinya ini masih diselesaikan materinya ya, sehingga segera menyusul. Jadi ibaratnya kalaupun nanti udah dibuka launching dan Anda join, materi ini mungkin akan sedikit menyusul ya gitu. Tapi
lengkap banget ya gitu. Ini kenapa saya terakhirkan, karena yang ini itu benar-benar hati-hati ya dalam penyampaiannya, menyusunnya itu hati-hati banget. Nah, dan juga ini memang tidak diperkenankan menjadi apa namanya tuh diagnostik untuk kesehatan medis, tetap harus konsultan ke dokter. Cuman minimal kita di sini bisa melihat, oh ini ada indikasi ini, ada indikasi itu. Mungkin Anda pernah ngedengar kisahnya Pak Nimpuno ya, Profesor John Nimpuno, salah seorang ahli grafologi di Indonesia pada tahun 90-an, 2000 ya gitu. Beliau itu salah satunya pernah kedatangan klien ya, orang tua dengan anaknya. Kalau tidak salah anaknya itu kelas 3 SD. Kemudian pas beliau Pak Nimpuno ngelihat tulisannya ya, beliau menemukan ada sesuatu tanda-tanda di situ dan minta, "Coba Bu, ada nggak tulisan yang tahun sebelumnya, yang kelas 2 ya gitu." Nah, harusnya yang sebelumnya itu tebak lebih jelek atau lebih bagus? Harusnya lebih jelek ya kan gitu. Karena kan kelas 2, kelas 3 harusnya lebih bagus. Semakin di sini semakin bagus. Nah, tapi pas dilihat di situ itu yang lamanya ternyata lebih jelek. Ternyata yang lamanya itu lebih bagus. Berarti kan mengalami decrease, mengalami mengalami penurunan kualitas dari kemampuan menulisnya. Nah, barulah beliau akhirnya melihat lagi area mana yang bermasalah, itu area-area atas ya, nanti kita pelajarin di situ. Nah, itu akhirnya Pak Nimpuno minta untuk coba cek ke dokter untuk men-scan bagian depannya. Nggak taunya betul ya pada anak tersebut itu ada tumornya di bagian depan sini gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nanti saya akan sharing itu cukup banyak contoh-contoh real case yang ada di sini gitu. Kemudian udah gitu ada juga yang namanya analisa gambar, doodle test. Ini untuk analisa gambar ini dibagi dua ya, ada analisa gambar pada anak-anak, juga ada tentang doodle test itu sendiri. Ya, jadi kalau gambar pada anak-anak ini materinya banyak ya, ini udah direkam, udah siap ya, udah tinggal Anda join, udah ya gitu, tinggal nonton. Ini materinya senilai 2.275.000. Yang tadi yang medis kita lihat berapa? 4.475. Karena memang ini ilmunya ilmu langka ya, ilmu langka banget. Nah, kemudian di sini ya gitu, ini kita bisa membantu ini untuk mengetahui anak ini nih gambar apa sih ya. Kemudian sistematika cara mengetahui ya yang perlu dianalisa dari gambar anak itu apa sih gitu. Ini saya sudah menyiapkan baik itu dari posisi ya, dari bentuk, dari warna ya, dari macam-macam. Bahkan saya sudah menyiapkan beberapa metode. Salah satunya ini dari Peter West ya gitu. Jadi nanti kita kelihatan nih ya, ada tipe yang aspirasi ya tentang sexuality and tubuh ya gitu, ada emotion, ada frustration. Ketika banyak aspirationsnya maka anak itu berarti bagus nih ya, aspirasinya nih bagus banget. Tapi lihat lagi aspirasinya apa yang membuat dia aspiration, apa gambar-gambar yang dia bikin. Kalau misalnya seksualitas dan tubuh, nah di sini kita akan lihat tentang berbagai gambar dan makna yang berhubungan dengan tubuh, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ya. Kemudian emotions. Nah, banyak anak-anak itu yang tidak bisa mengungkapkan emotionsnya, juga frustrationnya. Padahal ini penting banget. Ketika frustration itu dia dipendam dan tidak tergali, tidak terkeluarkan, maka itu impactnya bisa ke mana-mana, bisa ke konsentrasi, bisa ke emotions yang lain, bisa ke mana-mana. Ya, itu. Nah, ini ketika anak itu tidak bisa mengungkapkan secara verbal, ya mereka biasanya terlihat dari gambar. Nah, di sini saya sudah sharing, udah saya siapkan ya, ini semuanya untuk Anda. Nah, selain ini, doodle test ada juga, yaitu yang biasanya ini dipakai untuk tes pelengkap grafologi. Ya, tadi ini yang saya sampaikan ini dari Andre McNichol. Beliau adalah salah seorang ahli grafologi internasional. Ya, beliau menyusun ini. Kalau yang di psikologi suka menyamakan dengan yang namanya tes Warteg. Ya gitu. Wah, ini tes WZT nih, beda. Ya gitu. Itu biasanya kalangan psikolog. Nah, ini juga saya sudah menjelaskan latar belakang dari masing-masing alat tes grafis ya. Tes Baum, tes DAT, tes ini dan sebagainya. Siapa aja sih yang biasanya melakukan analisanya, itu sudah saya siapkan semua. Untuk yang ini memang lebih terbuka untuk publik ya gitu, dibandingkan tes WZT itu tidak, itu kalangan psikolog aja biasanya. Kemudian di sini ya saya sudah menyiapkan lengkap banget, mulai dari apa aja yang perlu disiapkan, instruksi awalnya bagaimana, instruksi akhirnya bagaimana. Kemudian apa sih 12 kotak ini tuh apa maksudnya? Bahkan masing-masing satu itu memiliki maknanya sendiri-sendiri. Kalau dia menggambar yang ini, berarti kita lihat dia seperti apa. Kalau ini seperti apa gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi pelengkap dalam seleksi rekrutmen. Jadi kalau Anda seorang HRD, rekrutmen, psikolog, konsultan, dan sebagainya, itu ini bisa membantu banget ya. Kemudian juga saya sudah menyiapkan interpretasi tambahan dari masing-masing gambarnya. Ini ada 22 kelompok gambar ya yang sudah saya susun ya. Kalau dia gambar pagar ya, itu kurang lebih seperti apa, dan teman-temannya pagar itu apa. Kalau hati itu apa, kalau rumah itu apa ya.
Nah, pokoknya materinya ini udah disiapkan untuk Anda semua, tinggal daftar dan tonton. Nah, ini ya ini testimoni dari mereka-mereka yang sudah join ya gitu. Tapi ini bukan yang suplemen ya gitu. Meskipun di kelas saya suka sharing materi-materi suplemen ini, saya bocorkan sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah ya gitu, saat ini saya siswa saya itu yang resmi terdaftar di kursus itu ada sekitar 1.400 lebih ya. Yang non resminya ya gitu, jadi yang seminar, yang workshop dan sebagainya itu juga udah banyak banget, mungkin total 2.000 lebih ya gitu. Dan itu alhamdulillah ya feedbacknya itu sebagian besar itu positif. Dan memang saya itu suka sharing ya gitu, jadi kalau Anda memang ingin dapat ilmu ya pantau terus ini ya. Ini cocok untuk siapa aja, untuk ya ini ya banyak nih, grafolog, psikolog, psikiater, dokter, konselor ya, orang tua, HRD, guru, dosen, trainer, bahkan peminat grafologi seperti Anda misalnya minat grafologi, cocok untuk ini. Nah, jangan daftar dulu sebelum Anda ngelihat bonus-bonus lainnya yang mau saya sharing ya buat Anda yang daftar ini. Tadi softwarenya udah saya siapkan ya. Senilai 250.000, ilmu digital marketing ini penting banget, dan ini tidak hanya berlaku di grafologi aja ya. Anda jualan apapun, mau jualan sendal jepit, mau jualan makanan, mau jualan baju ya, ilmu ini penting banget. Nah, di sini saya akan membuka wawasan Anda ya gitu tentang pentingnya ini, termasuk 4 pilar digital marketing. Ini ya gitu. Ini banyak yang tidak tahu. Saya belajar digital marketing, saya jago di FBS. Ya, FBS itu dia hanya di salah satu ini aja. Ya, banyak yang belajar FBS tapi dia akhirnya boncos ya gitu, nggak berkembang. Karena apa? Dia hanya master di sini aja. Sementara digital marketing itu bukan cuma satu. Ini harus menguasai semuanya. Saya akan menunjukkan pada Anda 4 pilar ini itu apa aja. Ya gitu. Dan memang saya ngelihat di di hasil dari polling itu banyak juga yang ingin belajar digital marketing ya. Sedikit cerita, saya itu ya alhamdulillah ya gitu, passion saya tuh selain di grafologi ya, di psikologi gitu, saya itu tertarik juga di dunia IT ya, dari sejak zaman dulu ya, sejak ibaratnya di kompleks itu belum ada komputer, alhamdulillah saya sudah dilatih sama orang tua saya tuh untuk mengerti tentang komputer, dari zamannya DOS, dari zamannya bahasa kode sampai saat ini website itu bikin sendiri dan sebagainya bikin sendiri. Dan ini impactnya itu alhamdulillah luar biasa. Apalagi sekarang tuh ada ads ya gitu, Facebook ads, Google ads dan sebagainya. Nah, ternyata banyak teman-teman yang belum terlalu menguasai tentang ini. Padahal itu penting banget. Apalagi kayak periode sekarang nih, lagi lockdown ya gitu, lagi bukan lockdown tapi work from home ya gitu, lagi di rumah. Waduh, kerjaan apa nih yang bisa saya lakukan? Itu dengan mengerti digital marketing itu insya Allah ya membuka keran-keran pintu rezeki Anda masing-masing. Rezeki udah Anda. Betul gitu, tinggal Andanya bisa nggak nih mencapainya ya, ibaratnya ini rezeki Anda nih ya gitu, ini saya mau ngasih handphone ini buat Anda nih, iya ini rezeki Anda gitu, tapi pertanyaannya Anda bisa nggak ngambil ininya. Nah, kalau misalnya Anda tidak mempelajari caranya, maka rezeki ini nggak akan sampai kapanpun nggak akan bisa Anda terima gitu ya. Jadi konsep kita tentang rezeki sudah disiapkan Allah ya, atau Tuhan itu betul, tapi tinggal bagaimana kita menjemputnya itu yang harus kita latih. Nah, itu dengan digital marketing. Nah, saya ngelihat banyak banget ya, dari 300 itu ya gitu, itu sebagian besar lebih dari 50%-nya tuh ingin untuk belajar digital marketing dengan saya ya gitu, sehingga insya Allah nanti saya bikinkan grup ya di Telegram. Sementara mungkin itu dulu ya gitu, untuk yang bisa saya sharing apapun itu berkaitan dengan digital marketing ini ya. Nanti kalau misalnya animonya banyak, nggak ada salahnya nanti saya bikinkan juga video-video tentang digital marketing ya. Sebenarnya saya ada banyak, ada teman-teman yang udah ngerekamin ya, dan itu udah memberi izin kepada saya untuk saya sharing ke teman-teman semua ya gitu. Ini tentang Facebook, nih untuk bikin website. Kalau ada yang mau silakan nanti di grup Telegramnya tanyain aja ya gitu. Nanti saya bikin grupnya. Nah, kemudian di sini langkah mudah jualan dan promosi di Facebook dan Instagram. Ini juga sudah saya siapkan. Tapi memang di sini saya sharingnya yang versi simple dulu ya. Jangan yang langsung yang langsung kompleks, langsung complicated, itu enggak. Di sini minimal Anda, oh gitu ya, membuka wawasan Anda. Wah, ini sih kayaknya saya bisa nih. Nah, pencetus itu tuh penting banget. Ketika Anda sudah melihat bahwa, oh saya mah bisa nih, itu langkah paling bagus nomor 1. Setelah itu baru berikutnya adalah latihan-latihan, sehingga insya Allah Anda mahir di Facebook dan Instagram. Kemudian ada juga saya sertakan link-link rekomendasi. Kalau mau bikin website, apa ya linknya ya gitu. Kalau mau belajar email marketing, apa ya gitu. Daripada Anda uji coba, nyari sendiri, trial error sendiri. Ini sudah saya siapkan yang the bestnya saya filter ya. Itu udah ada di sini ya. Nah, keuntungannya kalau Anda mendaftar itu materinya udah lengkap banget ya, ini harta karun ya. Kalau saya jadi Anda ya, misalnya saya nih ya, saya zaman dulu sebelum belajar grafologi tapi minatnya udah ada, ngelihat ini itu akan saya langsung daftar, saya hubungin orangnya ya gitu. Kemudian
keuntungannya adalah lifetime. Jadi sekali daftar, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya tahunan, ya gitu, itu langsung daftar. Kemudian ini juga free update. Jadi ketika ada update-update, ya itu free, ya gitu. Kayak tadi, ya gitu, materi grafologi medis, ya gitu, itu udah free, ya. Pokoknya semua materi suplemen ini, ketika ada yang baru-baru, nanti masuk sini. Free. Kemudian hemat banget, ya dibandingkan Anda harus nyari, saya ini untuk mempelajari itu jujur ya, lebih dari 100 buku yang saya pelajarin. Kemudian mempelajari kursus ya dari internasional, dari Indonesia, dan dari dalam dan luar negeri, kemudian dari macam-macam waktu dan sebagainya. Ini sudah dirangkum ya, disarikan ya gitu untuk Anda. Kemudian yang pasti adalah dengan belajar ini Anda pasti tambah pinter, nah gitu. Salah satu keuntungan yang paling penting. Nah, manfaatnya apa? Tentu kalau ketika Anda wawasannya nambah, ini akan membantu Anda untuk mau itu nanti membantu orang, mau itu membantu diri sendiri, mau itu Anda menjualan, mau Anda yang sebagai motivator dan sebagainya, ini tentu akan meningkatkan juga. Saya ada satu quotes yang menarik banget ya dari salah seorang ahli daya ingat. Beliau menyebutkan gini, your income, ya gitu, itu dipengaruhi oleh how much you learn, gitu. Jadi pendapatan kamu akan sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak kamu belajar. Ya gitu, bukan seberapa banyak kamu kerja, bukan outcome, tapi income, tapi input, ya gitu, bukan dari output tapi input. Semakin kamu inputnya banyak, belajar ilmu dan sebagainya, otomatis ininya pun akan naik. Selama ini banyak orang-orang itu yang fokusnya ke sini, outputnya yang diperbanyak. Wah, saya berarti kerjanya, jam kerjanya harus ditambah. Wah, berarti saya harus lebih aktif. Wah, ini gitu. Output iya naik gitu, tapi nggak signifikan dibandingkan Anda menambah inputnya. Anda menambah ilmu, maka itu akan jauh lebih naiknya, itu akan jauh lebih drastis banget ya gitu. Contoh misalnya, saya dulu waktu sebelum belajar digital marketing, yang daftar grafologi itu ya biasanya segini. Tapi dengan saya menambah, ini saya udah mati-matian nih. Saya coba memperbanyak promosi, saya udah memperbanyak woro-woro dan sebagainya. Naik sih, cuman sedikit banget. Tapi ketika saya tambah input tentang ilmu digital marketing, itu naiknya bukan sedikit. Alhamdulillah wa syukurillah, naiknya itu banyak banget ya gitu. Jadi Anda tambah input, tambah ini. Anda tambah input grafologi suplemen ini, saya yakin suatu saat nanti ya, jangankan suatu saat, dalam waktu dekat pun ya gitu. Ini mumpung periode work from home ini adalah periode kepompong, Anda di rumah ya, tingkatkan potensi Anda sehingga selesai dari sini itu keluar pas work from home-nya udah berakhir, siapa tahu Anda menjadi kupu-kupu yang indah banget ya gitu, yang bisa terbang ke sana ke sini dengan ilmu-ilmu baru ini. Nah, Anda mau daftar, berapa nih investasinya? Nah, ini ya coba pikirkan sejenak. Dengan segudang materi dan keuntungan yang akan Anda dapatkan, ya kira-kira berapa investasinya, ya gitu. Dengan segala upaya penyusunan dan pengembangan kami, ya juga dengan begitu banyaknya materi dan fasilitas yang Anda dapatkan, kami sangat yakin bahwa harga pelatihan ini seharusnya mencapai 12,5 juta rupiah. Bahkan, ya, nih belum lagi ditambah pengalaman kami mempelajari seluk-beluknya tentang psikologi, grafologi, doodle test dan sebagainya, mungkin Anda akan mengeluarkan lebih dari 75 juta. Ya, nggak percaya coba aja sendiri, silahkan ya gitu. Tapi karena kami yakin jika Anda sudah sejauh ini membaca penawaran program ini, yang ngikutin ini Anda tertarik ya gitu, dan kami ingin juga membantu Anda dalam menghemat uang Anda, uang perusahaan Anda atau uang keluarga Anda dan sebagainya ya, maka di sini saya akan mencoret harganya dari 12,5, 9,5 juga saya coret 9.500.000 menjadi 6.700.000 rupiah. Ini pun ya gitu, itu pada periode ini itu diskon 50% ya. Nanti pakai kode kuponnya suplemen ya untuk mendapatkan diskon 50% dan ini sekali bayar tanpa biaya tahunan. Ya, bayangkan hanya dengan 3.350.000 dan meluangkan waktu beberapa jam sehari untuk bisa mempelajari ini, Anda sudah bisa melakukan berbagai jenis analisa, tulisan, tanda tangan, gambar dan sebagainya. Kami yakin, saya yakin banget ya, individu-individu seperti Anda yang suka nonton kayak misalnya channel saya ini, ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya, yang ingin berkembang, itu paham banget bahwa yang namanya investasi ilmu leher ke atas, ya, ilmu, itu untuk sesuatu yang bermanfaat lebih penting daripada sekedar mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah saja. Ya gitu. Jadi saya yakin banget lah Anda tahu betapa pentingnya ilmu, pengetahuan, investasi ini. Memang nggak bikin kenyang, tapi itu yang bikin Anda mudah untuk mendapatkan makanan Anda ke depan berikutnya. Ya. Nah, daftar waiting list ini karena tadi masih belum dibuka, jadi ini waiting list ya gitu. Nah ini ada spesial banget nih buat Anda ya gitu. Dengan harga tersebut, saya yakin banyak di antara Anda yang sudah ingin bergabung. Wah gitu kan, Kang Afif, saya mau banget nih materinya. Tapi tenang ya gitu. Nah, agar Anda bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, maka kami memberikan penawaran spesial bagi Anda yang take action untuk segera pada periode
soft launching nanti. Seperti apa? Kita lihat di sini ya gitu. Dari yang paling ini buka semuanya ya gitu. Jadi kalau kita ngelihat di sini ya, khusus pas hari pertama launching spesial cuman 1 hari, itu saya akan memberi diskonnya luar biasa banget, yaitu diskon 87%. Tapi ini sifatnya flash sale. Ini sebenarnya harusnya nggak boleh saya sampaikan saat ini ya gitu kan, namanya flash sale gitu. Jadi nggak surprise lagi ya gitu. Nih 875.000 ini hanya 1 hari saja pas nanti launching ya gitu. Nih ya, hematnya berapa? Hematnya 5.825.000. Ini 875.000 untuk dapat materi itu semua, itu ya gitu, itu bener-bener gila ya gitu. Ini luar biasa banget ya gitu. Ini kalau saya mungkin mau beliin 10 kali mungkin ya gitu untuk bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Nah, memang ini spesial hanya di hari pertama. Nah, untuk yang ketinggalan hari pertama, apakah langsung harganya melonjak? Tidak ya gitu. Anda bisa mendapatkan diskon berikutnya ya gitu, yaitu diskon 80%. Ya, ini tanggalnya masih belum ada ya. Jadi nanti Anda pantau terus. Ini 1.350.000 ya gitu. Tapi kalau telat juga nih lebih dari 5 hari, maka tenang, masih ada hari ke-6 sampai 10 ya, 1.850.000 gitu ya gitu. Setelah hari 10 launching, udah berikutnya tidak akan dapat lagi diskon-diskon ini. Jadi ini memang hanya periode launching. Kang Afif, nanti ada nggak diskon seperti ini lagi? Nggak ada, namanya launching mah 1 kali ya gitu. Nah, paling berikutnya adalah ya ini ya, kalau nggak 6.700.000 ya gitu, kalau nggak ya 3.350.000 gitu, paling antara 2 harga ini ya. Dan ini pun kadang-kadang sama seperti khusus-khusus kami yang lain, itu biasanya setiap tahun itu suka naik harganya ya. Jadi udahlah gitu, kalau Anda nonton sampai sini mah udah ini beruntung banget, berarti Anda dapat bocoran yang luar biasa. Nih, grafologindonesia.com suplemen aja udah nanti mengarah ke sini ya. Mau lengkap suplemen setiap grafologi juga boleh. Nah, kurang lebih kapan launchingnya? Insya Allah sih itu akhir April atau awal Mei ini ya. Tapi ini masih insya Allah ya. Nanti kita sesuaikan. Semoga semuanya lancar ya. Karena saat ini saya benar-benar lagi padet banget ya gitu. Websitenya Karos ya. Kemudian dari internasional, dari grafologi juga dan macam-macam. Dan periode liburan ini ternyata banyak siswa-siswa saya itu yang punya waktu untuk mengerjakan ujian-ujian sertifikasinya gitu. Jadi ya disinilah ya banyak bimbingan terjadi pada periode ini. Nah, bagaimana nih supaya nggak ketinggalan nanti launchingnya ya? Wah, takut telat nih, karena kalau telat rugi banget ya. Maka Anda bisa ngisi, klik di sini waiting list ya. Nanti ini kalau dipencet, nanti akan ke halaman ini, Anda isi aja nama, email sama nomor handphone. Nanti akan kami pas launching itu akan di notifikasi lewat email. Atau Anda juga bisa juga join Telegramnya ya yang tadi gitu. Ini kalau saya lihat sih banyak yang udah join di Telegramnya. Ada 1.700 orang ya. Kemudian bisa juga join grup WhatsApp. Cuman yang WhatsApp ini memang satu arah. Itu cuman kalau ada info-info aja ya gitu. Jadi kalau nggak mau ketinggalan itu bisa join di sini. Nah, promo ini akan berakhir, ini tanggalnya masih belum dibetulkan ya. Nanti kita lihat kapan launchingnya. Ini yang ditanyakan apa aja ya gitu. Kapan belajarnya dimulai? Segera setelah daftar terkonfirmasi langsung dibuka aksesnya. Cocok nggak untuk saya? Selama Anda memiliki ketertarikan dalam sosial, dalam psikologi, dalam humanis, ini cocok banget insya Allah. Materinya dalam bentuk apa? Materinya dalam bentuk video, juga nanti ada beberapa PDF ya, worksheets-nya yang dilengkapi untuk Anda. Kemudian, siswa Karos perlu nggak ngikutin ini? Menurut saya sih perlu banget ya gitu. Karena apa? Di sini ini bukan materi Karos ya gitu. Materi Karos tuh itu untuk yang sertifikasi itu di Karos udah lengkap ya gitu. Tapi di sini itu namanya suplemen, menambahi dari yang tadi. Di Karos nggak diajarin doodle, di Karos nggak diajarin yang tadi ya, yang pelengkap-pelengkapnya tadi itu. Sekali bayar atau ada biaya bulanan? Sekali aja ya gitu. Harganya akan tetap atau naik ya gitu. Jadi kalau untuk launching ini memang ada spesial, tapi berikutnya ini 6,7 ya, belum dibetulkan ya gitu, 6,7. Kemudian nanti bisa juga naik lagi. Kalau ada materi tambahan perlu bayar lagi nggak perlu, gratis. Apa syaratnya? Nggak ada syarat khususnya. Yang paling Anda perlu handphone, laptop, atau komputer jalur internet ya gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang saya mau nanya nih tapi nggak ada di sini, gampang, tanya aja di WhatsApp ya gitu, di grup kami, atau save ini nomor saya ya gitu, atau bisa juga nomor tim kami, ada nomor Mbak Dila ya, ada Mas Hasan, ada Mas Hasim ya. Nah, udah melihat sampai sini, yakin nggak mau belajar suplemen ya gitu. Kerugian apa nih kalau nggak mendaftar? Banyak banget ya gitu. Pertama, kehilangan kesempatan mempelajari berbagai materi grafologi yang bisa dibilang sangat jarang banget didapatkan di tempat lain ya, indikator protokol, psikogram dan sebagainya. Kehilangan kesempatan belajar doodle test secara menyeluruh, secara sistematis dan lengkap. Ini susah banget Anda dapatkan. Cari aja silahkan. Kalau dapat yang lengkap seperti ini, hebat.
Rugi puluhan juta dibandingkan harus mendalami semuanya dari awal. Juga habis waktu untuk mencari dan mempelajari sendiri. Daripada, wah saya mau mempelajari sendiri aja. Wah rugi banget ya gitu. Hilang kesempatan untuk mendapatkan materi selengkap ini ya gitu. Bisa jadi suatu saat nanti Anda tiba-tiba, nah bisa jadi, saya mah kayaknya belum butuh deh. Ya mungkin saat ini, tapi jangan kaget ya, jangan salah. Kalau misalnya suatu saat nanti Anda tiba-tiba baru nyadarin, ya setahun depan, 2 tahun lagi, wah ternyata butuh nih, ya gitu. Dan udah gitu, ya Anda mau nginget-nginget lagi, dulu tuh apa ya, lupa. Kan fitrahnya kita kadang-kadang suka lupa, ya gitu. Ya sudah, Anda harus mencari, ngubek-ngubek lagi, susah ya. Mumpung Anda sudah ngeliat ini, ya gitu, ini kesempatan Anda untuk joinnya. Apalagi ya, kalaupun Anda kesini lagi, bisa jadi harganya sudah naik banget ya gitu. Nah, berbagai materi sudah saya siapkan, ini sudah lengkap banget ya gitu, udah saya siapkan. Nah, tapi kami tidak menjamin harganya akan terus terjangkau ya, karena jujur aja ya gitu. Saya niatan awalnya ini harganya di atas 10 juta. Cuman ya itu banyak teman-teman yang bilang jangan dong ya gitu, ayo dong hematin dan sebagainya. Ya sudah, oke ya. Cuman saya mau ngeliat lagi nih, dimurahin apakah membuat Anda bergerak atau enggak? Kalau enggak ya sudah saya naikkan aja ya. Memang hanya untuk orang-orang yang ingin belajar aja ya gitu. Oke, sampai sini ya gitu, itu adalah materi suplemen. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke sini ya gitu, ke hasil pollingnya. Ya, ini jadi banyak ya ini yang sudah dibahas di itu tadi. Isu yang lagi tren di masyarakat tentang psikologi. Ya, ini makasih banget ya input ini. Jadi memang ketika membahas lagi yang tren-tren ini kayak kemarin psikopat sosiopat itu selain Andanya pas lagi butuh informasi tersebut kami menyiapkan, juga yang kedua di kaminya pun itu ya alhamdulillah ya statistiknya langsung naik kayak gitu. Seneng ya kalau misalnya ngelihat subscribernya naik kayak gitu. Kemudian komennya banyak, like-nya banyak tuh, kami sebagai konten kreator tuh, wah alhamdulillah, wah ternyata banyak nih manfaatnya gitu. Jadi makanya Anda yang belum subscribe ya gitu. Nge-like boleh ya, nge-sharing apalagi ya gitu. Kemudian perubahan tulisan yang berdampak pada perubahan karakter. Ini grafoterapi ya, nanti kita coba bahas. Nah ini banyak nih, trait grafologi dengan gangguan, tadi udah ya. Ini keberanian diri, oke ya, semangat terus, makasih ya ini. Ini namanya saya tutup ya yang ngirimnya. Psikologi forensik, yes ya ada itu materinya. Karir, yes. Passion, grafologi untuk mengetahui passion seseorang. Ya, ini bagus. Ini cuman gini, passion itu minat passion itu. Jadi kalau grafologi itu biasanya untuk melihat bakatnya. Tapi passion dan minat itu biasanya diketahui bisa dari interview, bisa juga dari apa yang dia tulis, ya gitu isinya, atau kita siapkan kolom-kolomnya. Ya, ini sebenarnya udah dibahas di materi tadi di suplemen yang rahasia di balik riwayat hidup. Kemudian cara mengetahui faking, grafologi karakter siswa, kaligrafi, ya ini psikologi. Apakah memungkinkan untuk melihat gangguan kepribadian lewat grafologi? Yes, ya ini biasanya dipelajarinya di master. Juga ada videonya, saya kalau nggak salah pernah men-sharing beberapa tentang ini. Ya, ini ada di sini ya, di informasinya di atas ini. Huruf zona. Ya, ini nanti berarti akan kita bahas ya gitu, karena Anda kan tadi kebanyakan milihnya yang kelompok B. Nanti ketika ada kelompok yang tentang bahasan lower zone, itu akan saya sharing tentang ini ya. Kemudian BEI, Behavioral Events Interview. Wah, ini bagus ya gitu. Jadi ini nanti mungkin saya masukkannya ke aspek psikologi ya gitu, materi kelompok psikologi. Jadi di kelompok psikologi itu ada juga tentang materi tentang interview ya gitu. Bagaimana sih cara kita untuk menggali orang ya, ada metode STAR interview, ada BEI interview dan sebagainya. Kemudian grafologi forensik ya ini banyak yang minta forensik ya, insya Allah nanti saya tunjukkan sedikit-sedikit. Forensik tuh dibagi 3 ya, ada forensik yang berhubungan sama profiling ya, aspek kepribadiannya itu biasa dipelajari di grafologi ya gitu, program master biasanya. Ada yang semi psikologis, ini biasanya untuk kasus-kasus pencurian, pembunuhan. Yang ketiga itu yang non psikologis, ini disebutnya grafonomi, jadi untuk melihat asli atau palsu dari tulisan dan tanda tangan itu ya. Dinamika ya ini penting banget ya, ini yang ngerti tentang yang nulis ini bagus ya gitu. Dinamika itu penting banget. Perilaku orang berbohong, yes, ini baik dari tulisan maupun dari body language itu ada, dan ini udah disiapkan juga kursusnya sebenarnya ya gitu, workshop ya. Nanti insya Allah ada lagi berikutnya Juni dan Juli di Bandung, Jakarta, Surabaya ya gitu. Makanya semoga aja COVID ini berakhir dengan cepat. Membaca karakter terpendam, yes ya gitu. Seluruh cabang grafologi, ya wah ini diborong ya. Organisasi oke, Gestalt oke, peranan grafologi ya, jadi manfaatnya ya nanti di aplikasinya seperti apa. Tipe depresi oke, belajar sifat dan karakter gambar anak, ini udah disiapkan di suplemen ya, tapi insya Allah nanti kalau banyak itu saya sharing juga sedikit-sedikit cuplikannya di channel saya ini.
Kemudian ya body language udah, ini udah ya, materi keadaan psikologis, oke, ya, kevalidan tes, kevalidan, reliability, validity itu sudah ya tadi dijelaskan di suplemen ya, nanti di detailsnya di sana. Psikologi pasangan, ya psikologi pasangan juga ini pernah ada videonya nih ya, itu bagus ya, itu termasuk satu yang rame ya yang nontonnya. Digital marketing, ya jadi kalau digital marketing kalau Anda mau itu join aja, nanti saya tulis linknya di deskripsi ya, link grup Telegram digital marketing saya ya, nanti insya Allah saya sharing di sana. Berarti ini baru ya akan dibikin hari ini ya gitu untuk saya sharing ke teman-teman semua. Kang Afif kok ini sedikit banget nih, baru 2 isinya. Ya karena baru dibikin. Kemudian ciri karakter berbahaya dalam pekerjaan manipulatif, ya ini penting ya dalam rekrutmen ya gitu, supaya mengetahui negatifnya. Digital grafologi, grafologi spiritual, bagus ya. Kemudian cara membaca interkolerasi jika ada tanda trace konflik, ya ini penting ya. Jadi ketika ada yang, dan ini tidak hanya dalam grafologi aja, juga antara grafologi dengan alat tes lain. Di grafologi kok seperti ini, di alat tes lain kok seperti ini. Nah itu bagaimana cara kita membacanya ya. Tanda-tanda bahaya ya, karir grafologi ya, itu udah. Serial tema kelompok, ini ya yang mau kita bahas nanti, itu serial kelompok. Problem solving berdasarkan grafologi, bagus ya gitu. Ilmu bahasa tubuh, hubungan sidik jari. Nah, sidik jari juga ini ada 2 kelompok besar. Yang satu adalah sidik jari forensik. Ya, saya suka mengajarkan yang forensik ini. Jadi di kepolisian dan sebagainya itu sidik jari kita tuh itu kan selama Anda sudah punya EKTP itu udah terdata ya gitu. Dan kita bisa menggunakan itu seperti misalnya di rumah nih ada yang masuk ya gitu, ada yang buka petty cash ya gitu. Nah, itu sidik jarinya bisa kita ambil dan bisa kita lihat siapa yang punya pola ini dan itu bisa diukur ya gitu. Itu yang forensik ya. Satu lagi adalah sidik jari yang seperti personality ya gitu. Jadi yang oh ini seperti ini, itu seperti apa, seperti. Saya sebenarnya ada materinya itu juga ya, cuman memang tidak pernah saya sharing tentang materi ini ya gitu. Tapi kalau misalnya banyak nanti saya sharing ya tentang sidik jari ini ya. Kemudian efek tulisan dan kepribadian ya, grafologi pada anak udah, doodle. Nah, ini tadi udah ya. Kemudian grafologi lewat gambar ya tadi sudah di doodle test ya. Psikologi perkembangan udah juga ya gitu. Ini hampir semuanya sudah saya cakup ya di suplemen itu. Marketing grafologi ya ini nanti di digital marketing, join. Kemudian kesehatan udah juga ya gitu. Oke ya gitu. Nah, ini ada banyak banget ya gitu. Ini saya sharing dengan cepat ke bawah ya. Kurang lebih materinya itu. Ini sudah saya baca semuanya satu per satu. Nih udah saya kasih tanda-tanda juga ya. Semuanya udah saya inikan. Jadi terima kasih banget ya yang sudah partisipasi di sini gitu. Nah, oke ya, supaya Anda tidak ketinggalan ya, Anda bisa join waiting listnya, mau di halaman suplemen barusan, mau di Telegram ya, atau di Instagram juga bisa ya gitu. @grafologi_indo ya gitu. Oke, sampai sini materinya ya gitu. Terima kasih banget udah join ya, udah nonton sampai menit terakhir ini ya. Saya doakan semoga Anda menjadi salah seorang ahli grafologi di Indonesia ya, dan bisa membantu banyak orang. Oke ya, terima kasih banyak ya gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan terus ya gitu. Yuk, bye-bye.